Keluaran 13, kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Belum ya? Sudah dapat semuanya? Aman? Ya, kalau sudah dapat saya jemput bangkit berdiri. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Perikopnya Allah menuntun umatnya. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap, nanti ayat 22 kita baca bersama-sama. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam bersama-sama. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Anda baca ayat ini saudaraku yang kekasih, sangat menarik sekali. Bahwa sesungguhnya ada tiang awan, ada tiang listrik. Oh, tiang api ya. Saya kira tiang listrik kan begitu ya. Masih mudeng rupanya semuanya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, perikop kita adalah, tema kita adalah hari ini penyertaan Tuhan di padang gurun. Penyertaan Tuhan di padang gurun. Saya yakin dan percaya setiap Anda dan saya mau disertai oleh Tuhan, amin. Setiap kita pasti mau minta disertai. Makanya saudaraku, Anda kalau berangkat keluar kota, Anda biasanya berdoa. Kan begitu ya? Apalagi kalau sudah dalam pesawat, Bapak Ibu udah pilotnya berkata bahwa ada sedikit trouble, bahwa ada topan badai, itu yang tidak bisa berbahasa roh biasanya bisa berbahasa roh. Kan begitu ya? Yang tadinya doanya hanya 1 menit selesai, ini komatkah? Kami seperti dukun yang baca mantra. Saudaraku, setiap kita merindukan penyertaan Tuhan. Dan ini perikopnya penyertaan Tuhan di padang gurun. Artinya penyertaan Tuhan di tengah-tengah sebuah masalah. Berbicara padang gurun Bapak Ibu adalah berbicara tentang penderitaan. Berbicara padang gurun adalah berbicara tentang bagaimana problema demi problema yang Anda dan saya hadapi. Berbicara padang gurun adalah berbicara kerikil-kerikil tajam. Berbicara padang gurun adalah berbicara tentang begitu seperti benang yang kusut yang Anda sedang jalani dalam meniti karir, masa depan, bahkan meniti sebuah hubungan dalam rumah tangga, baik dalam hal berpacaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita merindukan yang namanya penyertaan Tuhan di tengah sebuah masalah. Di tengah sebuah padang gurun yang dimana mau tidak mau Anda harus lalui. Next. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, Allah berjanji untuk selalu setia menyertai umatnya. Allah berjanji
untuk selalu setia menyertai umatnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Allah berjanji menyertai umatnya. Bukan artinya Allah selalu membuat perjalananmu baik, bukan begitu. Allah tidak pernah berjanji semuanya berjalan denganmu mulus. Makanya ada lagu apa itu? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Pernah kamu lihat langit merah, Andi? Hah? Nggak pernah kamu lihat langit merah? Pernah toh? Kan begitu. Kalau nggak pernah itu namanya terlalu itu. Kan gitu ya. Pernah kau lihat langit gelap? Pernah ya? Ah, kamu Surya? Pernah? Kuning juga pernah. Kalau pink? Itu kesukaannya si Pinky, kan gitu ya. Allah berjanji untuk selalu setia menyertai. Jangan sampai Anda salah mengartikan kata menyertai ini Bapak Ibu. Karena Allah tidak pernah berjanji semuanya berjalan dengan mulus. Anda perlu paham itu. Tetapi dalam ketidakmulusan itu, dia tetap menyertai. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan Anda kalau mau buka usaha semuanya pasti berhasil. Enggak. Belum tentu. Yang kuliah saja Bapak Ibu, itu sudah bagus-bagus kuliah, dia sudah rajin kuliah, belum tentu cepat lulus. Kenapa? Ada banyak faktornya. Kebanyakan pacaran. Akhirnya putus tengah jalan. Rusak enggak kuliahnya? Rusak. Apalagi? Faktornya bisa sakit. Bisa enggak? Sakit bertahun-tahun tertunda enggak kuliah. Padahal dia orang yang rajin. Bisa enggak tertunda? Bisa. Tapi dengarkan baik-baik, apabila Anda berharap kepada Tuhan, pasti Dia menyertaimu. Artinya kuliahmu pasti selesai. Cuma jangan juga sampai Anda 7 tahun, 8 tahun di situ kan gitu, terlalu juga itu kan begitu ya. Nah, itu namanya kebangatan. Jadi Allah berjanji untuk selalu setia menyertai umatnya. Next. Kisah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menyertai selama perjalanan di padang gurun hingga akhirnya masuk tanah Kanaan, membuktikan bahwa Tuhan menepati janjinya. Jadi apa yang kita dengar tadi dari firman Allah, Ia berjanji menyertai, bukti nyatanya Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel ini sampai kepada sebuah tujuan, yaitu tanah Kanaan. Itu buktinya Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah berjanji, Ia pasti menepati. Tetapi ketika kita berjanji, sering kita mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya Pak Pendeta, kalau saya sembuh Pak Pendeta, saya akan melayani. Ada enggak yang begitu? Ada enggak yang begitu? Iya Pak Pendeta, kalau saya dapat kerjaan Pak Pendeta, saya akan setia melayani. Ada enggak begitu? Iya Pak Pendeta, kalau saya dipromosikan Pak Pendeta, saya akan semakin sungguh-sungguh. Ada enggak begitu? Iya Pak Pendeta, kalau saya punya keturunan karena sudah 10 tahun saya tidak punya anak, kalau saya punya anak saya akan setia melayani. Ada enggak begitu? Tetapi kenyataannya ingkar janji. Coba lihat kiri kananmu, kamu begitu enggak bilang begitu? Seringkali kita ingkar janji kepada Tuhan. Apa yang kau kejar, apa yang kau capai, apa yang kau gumuli. Dan ketika Tuhan menyatakannya kepadamu, seringkali Tuhan menepati janjinya, tapi kita yang mengingkari janji kita kepada Tuhan. Dan bukti nyatanya Allah menyertai Bapak Ibu dalam sebuah janjinya, bangsa ini dari Mesir ke tanah Kanaan sampai kepada tujuan. Itu membuktikan Allah yang Anda sembah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Tetapi ketika dia antar sampai ke tanah Kanaan Bapak Ibu, apakah berjalan dengan baik? Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak. Di sana mereka kehausan,
Mereka di sana kelaparan. Mereka di sana Bapak Ibu Saudaraku ada persungut-sungutan. Di sana terjadi percekcokan. Di sana terjadi kesalahpahaman. Di sana terjadi pertikaian. Di sana terjadi persungut-sungutan. Di sana terjadi mau kembali lagi ke Mesir. Apa kamu Musa membawa kami dari Mesir ke tanah Kanaan? Justru kami di padang gurun ini merasa kesakitan. Mendingan kami tetap menjadi budak di Mesir. Itulah bahasa dari orang-orang Israel ketika dibawa Musa masuk ke tanah perjanjian. Mungkin Bapak Ibu dan saudaraku, perjalananmu yang kau lalui tidak seperti apa yang kau harapkan. Tetapi dengarkan baik-baik, ketika engkau setia, di balik kesetiaanmu itu, janji Tuhan itu pasti digenapi atasmu. Next. Apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah ini Bapak Ibu Saudaraku? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, bahwa sesungguhnya dari perjalanan ini kita dapat memetik bahwa ada jalan Tuhan. Amin. Apa yang kita petik dari semua apa yang kita dengar tadi, dari pembacaan firman Tuhan tadi Bapak Ibu, bahwa ada jalan Tuhan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Dikatakan Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13, 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kembali lagi, secara geografis Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan memang waktunya hanya beberapa bulan saja apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi bangsa Israel membutuhkan waktu hingga berapa tahun? 40 tahun untuk mencapai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Saudaraku, perjalanan yang harusnya dimakan waktu dengan beberapa bulan atau beberapa hari dengan berjalan kaki saudaraku, tetapi akhirnya mereka memakan waktu 40 tahun. Kadang-kadang jalannya Tuhan itu membuat kita agak stres, betul? Makanya ada lagu berkata begini, jalanmu tak terselami. Apa itu? Saya kira dialunkan musik tadi. Oh, oleh setiap hati kami. Terus gimana lagunya itu? Namun aku tetap percaya ada rencana yang indah. Terus tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bahwa penyertaan itu sempurna. Jalan Tuhan tidak bisa kita selami Bapak Ibu Saudaraku. Kok begini ya Tuhan ya? Harusnya bangsa ini Bapak Ibu Saudaraku
Keluar hanya memakan waktu masuk ke tanah Kanaan, hanya beberapa hitung hari. Tetapi mereka harus memakan waktu bertahun-tahun. 40 tahun mereka harus melalui perjalanan yang begitu panjang. 40 tahun itu lama enggak ya? Lama enggak, Pinky? Kamu sudah umur berapa? 22, bayangkan. 40 tahun Bapak Ibu, berapa generasi yang lahir di padang gurun. Makanya di padang gurun itu ada yang mati. Dikubur tinggalkan, dikubur tinggalkan, dikubur tinggalkan. Tetapi ada juga yang lahir di padang gurun. Kalau orang tuamu PNS atau pejabat Bapak Ibu Saudaraku, maka kalau disuka dipindah-pindahin, maka nanti anak pertama lahirnya di mana? Di Penajam, kan gitu ya. Satu lagi lahirnya dipindahin lagi ke Wahau, pindah ke Wahau. Nanti pindah lagi keluar pulau, akhirnya pindah ke Sumatera, ditugaskan Sumatera. Dan akhirnya tinggal lahir di Tanah Karo. Pas duduk di kursi, dibuatlah namanya si kursi, kan gitu ya. Jadi anak Anda 6 itu bisa berbeda tempat di mana mereka lahir. Karena suami suka dipindah-pindah. Apalagi kalau seorang aparat Bapak Ibu, seorang biasanya perwira ke atas itu selalu pindah-pindah. Perwira menengah ke atas itu biasanya suka dipindah-pindah. Dari Kapolsek dia naik Bapak Ibu, terus naik jenjang karir, itu hampir semua provinsi dijalani sama dia. Kalau anaknya 13, berarti 13 provinsi bisa lahir di sana anaknya. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan 40 tahun. Di sana ada yang mati, di sana ada yang lahir. Di sana ada yang dikuburkan, di sana juga ada yang menikah, ada yang diberkati. 40 tahun. Itu perjalanan yang sangat-sangat sulit. Anda saja berangkat ke Kubar, Anda saja berangkat ke Berau atau ke Wahau, 9 jam Bapak Ibu Saudaraku, Anda pantatnya sudah mulai panas. Mungkin Anda tidak biasa naik mobil, bisa muntah. Apalagi kalau naik sepeda motor. Naik sepeda motor, Anda 2 jam saja naik sepeda motor, posisi pantatnya sudah beda. Betul enggak? Betul enggak? Yang biasanya lurus bisa nanti begini. Kenapa? Aku udah capek. Saya dulu biasa naik sepeda motor 3 jam, 4 jam, 5 jam. Anda suruh saya sekarang naik sepeda motor Bapak Ibu ke Palaran, itu rasanya baru sampai di daerah jembatan sambutan sana, berubah sudah posisi saya begini. Agak begini. Pinggang sudah sakit. Apalagi naik motor ke Kubar. Saya kan bilang sama ibu begini, saya mau beli motor, saya bilang, motor trail, saya bilang, untuk apa? Mau ke Kubar. Panas-panas teh ayam. Satu kali aja paling, nanti habis itu sudah langsung nggak dipakai lagi motornya katanya. Saudaraku, perjalanan kehidupan kita terkadang beda dengan caranya Tuhan. Anda hari ini Bapak Ibu diantar ke Kalimantan Timur. Dan saudara Anda di Kalimantan Timur di kota Samarinda. Dan di tempat inilah Anda berjuang. Anda sudah meniti karir di sini, tetapi Tuhan suruh pindah kamu ke sana. Kok Tuhan, kok bisa harus begitu Tuhan? Di sini kan aku sudah sukses. Tetapi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah yang membawa, belajarlah taat. Belajar taat. Saya Bapak Ibu Saudaraku sudah berapa provinsi kujalani ya? Sudah banyak sekali provinsi yang kujalani. Karena dulu saya suka merantau ke setiap berapa banyak provinsi sudah kujalani. Sekarang ada berapa provinsi? 30? 30 berapa? Masa 36? 34 ya? 34 provinsi. Jangan-jangan sudah tambah Bu ya? 34 provinsi. Hampir semua sudah kujalani Bapak Ibu Saudaraku. Saya merantau. Padahal dulu saya, kerinduan saya tinggal di mana? Di Jakarta.
Kerinduan saya tinggal di Jakarta Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di Jakarta itu enak. Apalagi kalau seorang pendeta jago khotbah. Wah mantap sudah. Diundang ke sana kemari. Itu undangan itu jadwal itu harus di rumah harus dibuat. Diagendakan itu. Minggu ini ke sini, persekutuan ini, kantor ini segala macamnya. Wow. Karena saya tahu Bapak Ibu pendeta-pendeta di sana. Itu luar biasa. Yang biasa saja khotbahnya laku, apalagi yang luar biasa. Itu saya sudah bisa bayangkan, saya akan tinggal di Jakarta. Karena orang tua saya dulu berkata, orang tua angkat saya berkata, kamu nanti les kalau sudah selesai di mana? Saya membuka gereja di mana? Di di daerah Tangerang. Itu daerah-daerah Cina Benteng sana. Wih, sudah keren Bapak Ibu. Saya sudah berjuang Bapak Ibu Saudaraku, dan sudah ada orang siapin satu tempat, ternyata Tuhan kasih berbeda. Pendeta-pendeta di Jakarta itu karena banyak gereja. Di sini kan hanya berapa gereja aja? Di sini hanya 160, kalau nggak salah 164 gereja di Samarinda. Di Jakarta Barat saja Bapak Ibu, itu 1000 lebih gereja. Jakarta Barat. Makanya butuh banyak pendeta untuk khotbah keliling. Misalnya kalau Andre jadi pendeta, taruh Jakarta, laku itu langsung. Tapi masa Covid sekarang, banyak pendeta yang bersedih. Kenapa? Nggak bisa lagi diundang. Nggak bisa lagi diundang. Mau khotbahmu bagus pun nggak laku lagi Bapak Ibu. Nggak laku lagi, semua orang live streaming di Jakarta sana. Nggak bisa buka gereja. Nggak bisa ibadah. Semuanya orang live semuanya. Terpaksa yang khotbah siapa? Yang khotbah siapa? Gembala saja. Mengurangi pengeluaran gereja. Makanya sekarang pendeta-pendeta, kalau Anda lihat di medsos itu, banyak orang yang kasih komentar. Kasiannya sekarang pendeta bayaran. Yang dimana kalau diundang khotbah, sekarang enggak diundang lagi. Apalagi nanti Natal Bapak Ibu. Natal, sepi. Pendeta-pendeta biasanya dapat job ya. Provinsi sana, perusahaan sana, Kapolda undang ini segala macamnya. Sekarang enggak ada lagi. Pendapatan pendeta berkurang. Tetapi dengarkan baik-baik. Ketika mereka ada di jalan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Amin. Tuhan pasti menyertai. Sama halnya dengan Anda dan saya. Tuhan pasti menyertai Anda dan saya. Ketika Anda di jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan membawa Anda ke tempat yang terbaik. Next. Seringkali jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia, sehingga kita kesulitan untuk memahaminya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah suka dengan seorang pria. Wih, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, apalagi mau mandi ingat dia. Seperti lagu berkata, apa itu lagunya? Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Kemana-mana Anda selalu ingat dia. Anda tersenyum, tahu-tahu Bapak Ibu Saudaraku, sudah sebar undangan, ternyata seorang pria yang Anda cintai akhirnya mengalami masalah dan sakit dan meninggal. Bertahun-tahun Anda terpuruk dengan masalah itu. Tuhan, kenapa kau ambil dia? Bapak Ibu Saudaraku, terkadang jalannya Tuhan tidak bisa kita selami. Belum tentu Anda menikah dengan yang meninggal itu Bapak Ibu Saudaraku, Anda bahagia. Halo? Halo? Berapa banyak orang tidak mau menerima jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi Anda mengatakan, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia Tuhan. Kenapa kau ambil dia? Dia sudah 5 tahun membuktikan kebaikannya ya Tuhan. Ia orang yang romantis, ia orang yang perhatian. Belum tentu dia menikah seperti apa waktu Anda berpacaran.
Tetapi Bapak Ibu, Anda menyalahkan Tuhan, Anda menyalahkan keadaan. Akhirnya ada banyak orang yang terpuruk, tidak lagi pelayanan. Akhirnya Bapak Ibu dirayu-rayu sama orang tuanya, bangkitlah nak, ayo nak. Badanmu tadinya agak gemuk, Bapak Ibu mulai kurus. Yang beratmu sekitar 55 menjadi 25. Kenapa? Karena terpuruk di tengah masalah. Dia kira itu jalan yang diberikan Tuhan itu jalan yang rusak. Padahal Bapak Ibu, kalau Anda mengerti jalan Tuhan, maka Anda akan berkata, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada terjadi masalah denganmu, jangan katakan kok begini ya Tuhan. Kok tidak seperti apa yang kuharapkan Tuhan. Jalan Tuhan itu terkadang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, itu pasti yang terbaik ketika Anda setia kepada Tuhan. Next. Apakah Anda pernah kesulitan memahami jalan Tuhan? Maka ketika Anda sulit memahami jalan Tuhan, apa yang Anda lakukan? Lari dari Tuhan? Tidak lagi pelayanan? Tidak lagi ibadah? Atau terpuruk dan akhirnya Anda lemah dan tidak berdaya, dan akhirnya Anda sakit dan lama-kelamaan mati. Masa hanya gara-gara si Joni Anda mau mati Bapak Ibu? Jangan. Jangan gara-gara tentang makan dan minum Anda akhirnya terpuruk dalam hidup. Jangan gara-gara pacaran Anda Bapak Ibu akhirnya Anda tinggalkan pelayanan. Jangan. Apakah Anda pernah kesulitan memahami jalan Tuhan? Dengarkan baik-baik. Ketika Anda kesulitan, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, percayalah, lambat atau cepat Anda akan memahami jalan-jalannya Tuhan. Lambat atau cepat Anda akan memahami jalan-jalannya Tuhan. Seperti lagu tadi berkata, bahwa indah rencanamu ya Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda mengalami masalah Bapak Ibu Saudaraku, kok begini ya Tuhan? Kok apa yang kulakukan kok begini hasilnya ya? Dengarkan baik-baik. Ketika engkau tetap berharap kepada Tuhan, terkadang jalannya Tuhan itu membawa engkau Bapak Ibu Saudaraku sepertinya berkelok-kelok. Tetapi ending dari semua itu, Anda satu saat akan mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah bagimu. Amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari hal yang kedua Bapak Ibu?
Tadi pertama jalannya Tuhan, bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Keluaran 13 ayat 1. Walaupun kita kesulitan memahami jalannya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu menuntun kita seperti Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah yang kita petik dari pembacaan tadi, Tuhan, tuntunan Tuhan atas hidup Anda dan saya. Artinya di tengah pergumulanmu, di tengah sebuah masalahmu, tuntunan Tuhan itu pasti ada dalam hidup Anda dan saya. Walaupun kita kesulitan memahami jalannya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Betul? Amin? Dia tidak pernah membiarkan Anda sendiri. Karena ada lagu berkata begini, ku tak dapat jalan sendiri. Jangan diiringi karena kamu kesulitan sepertinya. Tuhan, tolong hamba-Mu. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Di tengah sebuah masalah, Anda tidak bisa dapat jalan sendiri. Apalagi masa-masa COVID ini Bapak Ibu, Anda bisa dapat jalan sendiri? Tidak. Bulan Oktober ini Bapak Ibu adalah bulan yang bagi saya bulan mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ketika saya membuka medsos, yang ada bunyinya adalah rip, rip, rip. Baru kalimatnya, tidak kusangka dan tidak kuduga. Baru kemarin kita telepon-teleponan. Apalagi, kaget aku mendengar beritamu. Baru apalagi, turut berbelasungkawa. Bulan Oktober ini Bapak Ibu Saudaraku, ini terakhir ya? Sudah selesai ya? Sudah ya? Puji Tuhan lah kalau begitu. Bayangkan bulan Oktober ini, 1 bulan ini, di dunia medsos itu Bapak Ibu Saudaraku. Kalau orang lain yang tidak saya kenal masih enak. Ini yang saya kenal. Teman saya berkata, baru kemarin kita telepon-teleponan. Ada lagi yang berkata, orang yang berbeda yang meninggal. Di ulang tahunmu kemarin aku tidak memberikan sesuatu kepadamu karena kondisimu lagi sakit. Tapi aku membawa kado itu ke rumahmu. Pas ku berikan kado itu besoknya engkau sudah tidak ada lagi. Saudaraku, Anda boleh memetik dari sebuah kejadian itu. Mendiang Pak Kelmi Sembiring, Ketua Bamak, Bapak Ibu Saudaraku. Anda tahu ketika saya berangkat ke Kubar, itu baru saya telepon-teleponan dengan dia, mau saya undang pelayanan di Samarinda seberang. Saya kebetulan pas masih di posisi saya di daerah pertengahan mau masuk ke Resak sana. Saya berhenti sebentar, ku telepon dia. Ku telepon dia diangkat. Sampai 3 kali mungkin saya telepon dia diangkat, 4 kali mungkin saya telepon dia diangkat. Saya WA. Shalom Pak Pendeta, kondisi sakitkah? Saya bilang. Kenapa saya telepon-telepon tidak diangkat? Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, sampai saya di Kubar, dia telepon balik saya. Shalom Pak Pendeta katanya, shalom. Tadi saya mengundang Bapak untuk pelayanan. Tapi saya sudah dapat pendeta untuk khotbah di Samarinda seberang. Akhirnya saya suruh khotbah Pak Pendeta Raymond. Akhirnya Bapak Ibu sudah selesai pembicaraan, dia balas lagi WA minta maaf dan dia bilang, kalau ada kesempatan kedua, saya siap melayani di Samarinda seberang. Kalimat itu Bapak Ibu, kalau ada kesempatan kedua, saya akan siap melayani di Samarinda seberang. Beberapa hari kemudian terdengar beritanya
Baru ibadah minggu kemarin, saya duduk di kursi, dengar khotbah saya itu kembali. Pak mantan ketua, mantan Kemenak Kementerian Agama kita, Pak Melki, telepon saya. Pak Pendeta, katanya Pak Kelmi Sembiring meninggal. Oh, udah tahu saya, kaget saya. Saya cari infonya, ternyata betul. Rasanya saya langsung lemas. 1 bulan ini, rame yang meninggal. Rame yang meninggal. Di bulan Oktober. Kok bulan Oktober ini rame betul saya pikir. Puji Tuhan, jemaat GB Karisma, semuanya sehat-sehat saja. Amin. Jadi jangan lagi Anda main-main ya. Ya, jangan lagi Anda main-main. Karena kematian kita ini Bapak Ibu mengerikan ini. Kalau Anda tidak serius dengan Tuhan, kalau Anda mau buat jalan-jalan sendiri, malas ibadah, malas doa, kapanpun Anda bisa dipanggil Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Banyak orang sekarang cari sehat. Banyak orang sekarang berjuang olahraga untuk mencari sehat. Dia beli Siwantosan itu berak-rak di rumahnya. Dia beli susu hanya untuk mencari dia sehat. Padahal Bapak Ibu, sehat itu memang baik. Tapi apalah artinya engkau jor-joran cari sehat, tapi engkau tidak cari Tuhan. Halo? Dengarkan ini baik-baik ini. Banyak orang cari sehat, olahraga. Dia bisa olahraga pagi-pagi, bangun pagi, dia pergi olahraga. Dia bisa jogging, dia bisa main sepedaan. Tapi cari Tuhan, dia tidak semangat. Tubuhmu boleh sehat, tubuhmu boleh kuat. Orang yang sehat pun bisa mati. Bisa enggak, Pak Yudi? Bisa. Orang yang sehat pun bisa mati. Berapa banyak orang sekarang Bapak Ibu berjuang untuk cari sehat. Bagus enggak? Bagus. Tapi enggak berjuang cari Tuhan. Enggak berjuang cari Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, tuntunan Tuhan. Walaupun kita kesulitan memahami jalannya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Yang harus kita lakukan adalah Yang harus kita lakukan adalah taat terhadap perintah dan tuntunannya. Maka hasil akhir pasti rancangan damai yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Hasil akhir pasti rancangan yang damai, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan harapan. Biarkan Tuhan menuntun kita. Lakukan ini. Tuhan kayaknya susah. Lakukan aja itu. Lakukan. Enggak Tuhan, saya kan tidak ada kemampuan di sini. Lakukan. Ketika Tuhan yang sudah menuntun Anda, dengarkan baik-baik. Jangan keras kepala. Taat saja. Taat saja. Saya masih ingat kesaksiannya Pak Pendeta Roni Daud, Bapak Ibu. Roni Daud. Dia membuka gereja di apa namanya? Bali ke sana apa namanya? Mataram. Ya, Mataram, Bapak Ibu. NTB ya. Dia buka gereja di sana, merintis dari nol. Sampai jemaatnya ribuan, Bapak Ibu. Tetapi Pak gembalanya, Pak Pendeta Timotius Arifin berkata begini, senior gembala, senior pastor. Dia berkata begini, Roni, kamu pindah dari situ. Kemana Pak? Ke Malang. Dia dipindahkan ke Malang. Merintis kembali dari nol. Yang tidak ada jemaat. Coba seandainya saudara kasih, si Andre kuangkat jadi wakil gembala. Dan merintis misalnya di Lobakung sana. Berhasil Andre merintis. Jemaatnya lebih banyak daripada yang di pusat. Bisa sampai di sana 500-an. Tiba-tiba langsung saya bilang begini, Re, kamu pindah, kemana? Ke Kubar. Istrinya pun keberatan itu. Langsung begini istrinya. Itu Bapak Gembala.
Susah payah kami berjuang. Udah keluar aja kita dari GBI. Gampang enggak? Gampang enggak? Hah? Mungkin bukan hanya istri yang keberatan. Yang dekat dengan Andre pun bisa keberatan. Bapak Gembala itu mentang-mentang di Lobakung itu sudah sukses diambil alih. Saudaraku, tapi Timotius Arifin, Roni Daud belajar taat. Gampang enggak itu? Gampang enggak? Gampang enggak? Surya, gampang enggak? Dipindahkan ke Malang Bapak Ibu, merintis kembali, berkembang di Malang. Ditarik kemana? Ke Jakarta. Merintis lagi di Jakarta. Seakan-akan Bapak rohaninya, senior pastor Bapak Ibu, seakan-akan orang yang gila dalam hal seperti itu. Tetapi saya mau katakan, terkadang jalannya Tuhan itu, tuntunan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kesuksesan yang kau lihat itu bisa jadi membuat engkau sombong. Halo? Bisa jadi Roni Daud Bapak Ibu karena sudah merintis saudaraku ribuan jemaat, akhirnya bisa menjadi sombong. Tapi senior pastor tarik dia, kamu pindah ke Malang. Berkembang di Malang, ditarik lagi Bapak Ibu ke Jakarta dan merintis kembali. Terkadang itu bukan hal yang mudah. Bisa jadi Bapak Ibu orang tuamu yang sudah mobil dikasih kepadamu, ditarik sama bapakmu. Kasih itu ke adikmu. Ayo lu. Misalnya siapa yang mau contoh? Si Pinky lah, dikasih bapaknya mobil. Sudah asik dia kuliah ke kampus pakai mobil. Tapi bapaknya bilang, kasih itu ke adikmu. Masih enak. Kalau dibilang kasih itu ke tetanggamu, itu yang repot. Itu yang repot. Terkadang hal-hal begini Bapak Ibu, ketika Tuhan menuntunmu, Anda tetap taat saja, percayalah bahwa ada harapan di balik semua tuntunan Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita petik yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku? Next. Penyertaan Tuhan. Keluaran 13 ayat 22. Tuhan juga berjanji untuk setia menyertai kita dalam keadaan apapun. Itu sebabnya kita harus tetap kuat ketika kita menghadapi padang gurun. Kehidupan karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Yang pertama tadi apa? Bahwa ada jalan Tuhan. Yang kedua ada tuntunan Tuhan. Yang ketiga apa? Ada penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan pasti penyertaannya itu sempurna atas Anda. Next. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Percayalah bahwa waktunya akan tiba untuk menolong kita. Yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berserah penuh kepadanya. Saudaraku yang kekasih, pernahkah Anda mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di saat Anda sudah hampir saja menyerah? Next, terakhir. Pernahkah Anda mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di saat Anda sudah hampir saja menyerah? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Anda sudah nyerah Bapak Ibu, tapi di sana Anda melihat pertolongan Tuhan. Makanya ada lagu berkata, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hati. Sambil pemusik maju ke depan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hati.